Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Pak. Apakah Bapak Ibu sehat-sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zulfahmi. Saya di sini sebagai mediator bersertifikat DSI yang akreditasinya dari MA. Dalam hal ini saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu. Mungkin sebagai awal proses mediasi ini, sebelum saya membaca aturan mediasi, boleh saya minta Bapak Ibu memperkenalkan diri untuk Ibu terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Mediator. Perkenalkan, nama saya Livia Atika. Saya di sini sebagai ibu rumah tangga dan saya beralamat di Kota Luxembourg. Kemudian silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Mediator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Herbert sebagai pegawai negeri sipil dan pejabat di Kota Luxembourg juga. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah hadir saat ini dalam usaha menyelesaikan persoalan Bapak Ibu dalam bentuk mediasi. Proses ini adalah untuk mencari kesepakatan bersama demi kebaikan kita semua. Proses kesepakatan ini memang sesuai aturan pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator, saya bersifat netral. Dalam proses perundingan ini, berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara atau memutus perkara dengan memaksa sebuah penyelesaian. Dalam pelaksanaan mediasi kita ini mengenal juga prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain adalah imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral, bersifat netral, dan tidak punya hak memutuskan karena keputusan diambil berdasarkan beberapa pihak. Kesepakatan ibu bapak. Berikutnya fokus dalam mediasi ini adalah artinya pertemuan terpisah. Apabila diperlukan nanti bapak dan ibu, saya berkesempatan untuk kita lakukan pertemuan terpisah, dan saya berikan kesempatan bapak dan ibu sama dalam pertemuan terpisah tersebut. Kemudian untuk melanjutkan proses mediasi ini, mungkin perlu kita sepakati tata tertib dalam melaksanakan acara mediasi ini supaya acaranya berjalan dengan lancar. Yang pertama, Bapak Ibu berbicara secara bergantian. Kemudian Bapak Ibu tidak boleh memotong pembicaraan. Kemudian tidak saling menyerang secara fisik. Kemudian saya harapkan di sini Bapak Ibu berbicara jujur, dan Bapak tidak merokok di ruangan ini, dan Bapak Ibu juga tidak menggunakan HP, tidak merekam pembicaraan. Dalam mediasi hari ini kita sifatnya kerahasiaan, untuk menjaga kerahasiaan mediasi. Jadi saya tidak akan menyebarkan informasi terkait mediasi pada hari ini. Baik Bapak Ibu, Ibu apa ada tambahan terkait penjelasan saya tadi? Baik, saya sudah setuju dengan tata tertibnya. Tidak ada tambahan. Bapak ada tambahan dari pembicaraan saya tadi? Cukup Pak, bisa. Baik Bapak Ibu, saya ingin tahu duduk persoalan Bapak Ibu hari ini. Dari Bapak termohon terlebih dahulu pada duduk perkaranya. Baik, terima kasih kepada Bapak Mediator atas waktunya. Saya ceritakan terlebih dahulu. Waktu pertama sekali ada teman saya dari sekolah dasar dulu, namanya Harun. Nah, kami kebetulan ketemu di warung kopi. Nah, pada waktu itu kebetulan Pak Harun ini ingin menjual suatu bidang tanah, dan kebetulan juga
saya sedang mencari tanah untuk membangun rumah kepada keluarga saya. Karena sebelumnya ini saya tinggal di rumah orang tua. Nah, pada kebetulan itu saya telah melakukan perjanjian jual beli dan telah sah secara hukum juga untuk mendapatkan tanah tersebut dan telah melakukan transaksi uang. Dan ketika saya melakukan proses pembuatan rumah di atas tanah tersebut, tiba-tiba Bu Livia datang mengatakan bahwasanya tanah ini milik Bu Livia. Atas dasar apa saya tanya, dan Bu Livia menyatakan bahwa saya telah membeli dari istri Pak Harun tadi yang saya beli kepada teman saya waktu SD itu. Nah, tentu pada konteks tersebut saya bingung kenapa tanah yang telah saya belikan ternyata tidak bisa saya gunakan atas data orang lain yang menyatakan dan mengklaim tanah itu milik Bu Livia ini sendiri. Mungkin secara singkat seperti itu, Pak. Baik Bapak, untuk selanjutnya Ibu mohon apa alasan Ibu melarang Bapak ini membangun rumahnya? Mohon diberi penjelasan. Jadi seperti ini Pak, mungkin saya ceritakan dulu bagaimana saya bisa melarang Bapak ini membangun rumah di atas tanah tersebut. Jadi sebenarnya saya sudah membeli rumah itu. Jadi proses awal saya membeli tanah tersebut adalah pada saat saya dan istri Pak Harun bertemu di suatu pengajian di rumah tetangga kami, Pak. Nah, memang kesepakatan saya dan antara saya dan istri Pak Harun itu hanya dari antara kami saja, Pak. Tidak ada orang lain dalam proses penyerahan itu. Nah, dan di situ terjadilah jual beli dan istri Pak Harun ini menyerahkan sertifikat jual beli tanahnya yang ada di tangan beliau langsung kepada saya, Pak. Tapi saya sumpah benar, Pak, sudah membeli tanah tersebut dan uangnya sudah saya serahkan 100% kepada istri Pak Harun. Kemarin saya mencicil dan sekarang sudah lunas. Jadi saya merasa itu milik saya, Pak, tanahnya. Jadi Pak Rama ini tidak berhak membangun rumah di atas tanah milik saya, Pak. Seperti itu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah ada atau memiliki sertifikat hak milik tanah dari Badan Pertanahan? Kalau itu belum Pak, karena ini hanya sebatas sertifikat jual beli antara saya dan istri Pak Harun. Dengan istri Pak Harun, Ibu ya? Ya. Apakah Bapak ada bukti surat jual beli, sertifikat dari BPN? Baik, sebenarnya untuk sertifikat hamil itu belum ada, Pak, karena memang belum sempat solusi. Tapi secara legalitas dan memang secara transaksi sah atau tidaknya itu kami telah melakukannya di warung kopi pada saat itu juga sekalian dengan akta jual beli itu, Pak. Dan itu juga ada beberapa pemangku kepentingan yang memang memberikan legitimasi terhadap akta jual beli itu. Baik Bapak Ibu, jadi setelah mendengar keterangan Bapak Ibu dari proses jual beli tanah, artinya dalam proses jual beli tanah tersebut harus ada buktinya, seperti yang pertama akte jual beli, kemudian selanjutnya dikeluarkan surat hak milik dari BPN. Kemudian dalam hal ini Bapak Ibu, perlu saya ingatkan, kita harus mencari keterangan dari pihak terkait yang bersangkutan Bapak Ibu dalam hal jual beli. Bapak Ibu, untuk menyelesaikan persoalan Bapak Ibu, kita perlu lakukan pengecekan dari pemilik tanah sebelumnya, mendatangi ahli dan saksi. Untuk pertemuan kita kali ini, Bapak Ibu, kita tunda terlebih dahulu. Kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Kita sepakati di sini pertemuan selanjutnya. Untuk Ibu, kapan ada waktu untuk kita lakukan pertemuan selanjutnya? Mungkin bisa dilakukan minggu depan, Pak. Di hari setelah ini. Di hari apa, Ibu? Hari Kamis depan. Hari Kamis depan, Ibu ya? Ya. Bapak, bagaimana Bapak? Apakah Bapak setuju di hari Kamis depan? Siap, saya bisa di Kamis depan.
Baik Bapak Ibu, berarti saya catat di sini kita akan melakukan pertemuan kembali di Kamis depan, Bapak ya. Kemudian pertemuan hari ini saya akhiri. Di hari Kamis depan kita sesuaikan pertemuannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa tanggal ya.